Ada masa dalam hidup ketika ujian datang tanpa memberi jeda. Satu masalah belum selesai, yang lain sudah menunggu di depan pintu. Hari-hari terasa panjang, dan hati perlahan kehilangan tenaga untuk berharap. Di fase ini, senyum masih bisa dipaksakan, namun di dalam dada ada lelah yang sulit dijelaskan. Doa tetap terucap, tangan tetap terangkat, tetapi hati mulai bertanya, apakah doaku benar-benar didengar? Bukan karena iman hilang, melainkan karena jiwa manusia memiliki batas. Ketika beban terlalu berat, ketenangan pun perlahan menjauh. Yang tersisa hanyalah keheningan dan pertanyaan yang disimpan rapat-rapat dalam hati. Pada saat seperti ini, manusia jarang berteriak. Ia lebih sering diam, bertanya dalam sunyi, mengapa hidup seberat ini? Apa salahku? Hingga kapan aku harus bertahan? Namun tanpa disadari, fase berat ini adalah awal dari sebuah perjalanan. Bukan perjalanan menuju kehancuran, melainkan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang iman. Karena seringkali Allah membiarkan hambanya merasa lelah terlebih dahulu, agar ia belajar bersandar sepenuhnya kepadanya. Dan di titik inilah, pendidikan Allah terhadap hati manusia mulai bekerja. Ada masa ketika seseorang merasa telah melakukan segalanya. Usaha sudah dikerahkan, doa sudah dipanjatkan. Malam-malam dilalui dengan harapan. Namun jawaban yang ditunggu tak kunjung datang. Di titik ini, lelah bukan lagi di tubuh, melainkan di hati. Muncul rasa bertanya, apakah usahaku kurang? Apakah doaku salah? Atau mungkin Allah tidak menghendaki? Padahal, penundaan bukanlah tanda penolakan. Allah tidak pernah menutup pintu doa hambanya yang tulus. Yang terjadi, Allah sedang bekerja dengan caranya sendiri, menyusun rencana yang lebih besar dari yang mampu dipahami manusia. Manusia sering ingin jawaban sekarang, sementara Allah melihat keseluruhan perjalanan hidup. Apa yang ditunda hari ini, bisa jadi disiapkan untuk menyelamatkan kita esok hari. Apa yang belum diberi, mungkin karena hati belum cukup kuat untuk menerimanya. Di saat jawaban belum datang, Allah sedang mendidik kesabaran, melatih keikhlasan, dan menumbuhkan keyakinan bahwa harapan tidak bergantung pada waktu manusia. Maka, ketika doa terasa tertahan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah menolak. Bisa jadi, Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik pada waktu yang paling tepat untuk hati yang telah belajar bertahan dan percaya. Merasa lelah, sedih, bahkan hampir menyerah bukanlah tanda iman yang rapuh. Itu adalah bagian dari fitrah manusia. Hati bisa letih, jiwa bisa goyah, dan air mata bisa jatuh tanpa menjadikan seseorang jauh dari Allah. Islam tidak mengajarkan hambanya untuk selalu kuat tanpa rasa. Justru Islam memahami bahwa manusia memiliki batas. Bahkan para nabi pun pernah merasakan kesedihan, keletihan, dan kesempitan hati. Namun yang membedakan seorang hamba adalah kemana ia membawa lelahnya. Lelah yang disimpan sendiri bisa melemahkan, tetapi lelah yang dibawa kepada Allah menjadi bentuk kejujuran dan ketundukan. Ketika seorang hamba tetap berdoa meski dengan suara gemetar, tetap berusaha meski langkahnya tertatih, itulah tanda iman yang sedang diuji, bukan ditinggalkan. Islam tidak melarang berhenti sejenak untuk menarik napas. Yang diajarkan adalah tidak berhenti berharap. Tidak memutus doa hanya karena hati terasa berat. Tidak menjauh dari Allah hanya karena jawaban belum datang. Di tengah kelelahan, bertahan bukan berarti memaksa diri untuk selalu kuat. Bertahan berarti tetap berjalan meski perlahan. Tetap percaya meski hati masih bertanya. Dan tetap bersandar meski jiwa terasa rapuh. Karena di mata Allah, hamba yang lelah namun tetap bertahan lebih berharga daripada hamba yang kuat namun berhenti berharap. Ada satu fase dalam hidup yang paling sunyi dan paling berat. Bukan saat tangisan pecah di hadapan banyak orang, melainkan saat hati hampir menyerah dalam diam. Di titik ini, harapan tidak sepenuhnya hilang, namun begitu kecil hingga harus dijaga dengan sangat hati-hati.
Seperti nyala api yang hampir padam, ia masih ada, tetapi mudah ditiup oleh keputusasaan. Hati mulai bertanya, bukan dengan marah, melainkan dengan letih. Berapa lama lagi aku harus bertahan? Apakah masih ada jalan? Inilah fase paling rapuh bagi seorang hamba, bukan karena ia tidak beriman, tetapi karena iman sedang diuji hingga ke lapisan terdalam. Ujian di tahap ini bukan lagi tentang kuat atau lemah, melainkan tentang bertahan atau menyerah. Namun justru di titik inilah Allah melihat kejujuran hati seorang hamba. Saat seseorang tidak lagi bersandar pada kekuatan diri, tidak lagi mengandalkan rencana manusia, dan hanya menyisakan satu hal, kepercayaan kepadanya, sisa harapan kecil itu bukanlah kebetulan. Ia adalah tanda bahwa Allah belum melepaskan. Bahwa meski hati hampir runtuh, Allah masih menjaga iman agar tidak benar-benar padam. Dan seringkali, pertolongan Allah dimulai tepat setelah fase ini, saat seorang hamba memilih untuk bertahan, meski ia tidak tahu lagi bagaimana caranya. Ada saatnya manusia merasa benar-benar sendiri. Bukan karena tidak ada orang di sekelilingnya, tetapi karena tidak ada satupun yang mampu memahami luka di dalam hatinya. Di titik ini, kesunyian terasa lebih bising daripada keramaian. Namun justru pada saat seperti inilah Allah paling dekat. Bukan sebagai zat yang jauh di langit, melainkan sebagai Rob yang mendengar setiap bisik hati, menyaksikan air mata yang jatuh tanpa suara, dan memahami keluh yang tak sanggup diucapkan. Allah tidak menunggu kita kuat untuk mendekat. Dia hadir bahkan saat kita rapuh. Saat doa tidak tersusun rapi, saat sujud terasa panjang karena lelah, dan saat hati hanya mampu berkata, "Ya Allah," tanpa lanjutan. Rasa jauh yang kita alami seringkali bukan karena Allah meninggalkan, melainkan karena hati sedang tertutup oleh lelah dan kecewa. Padahal Allah berfirman bahwa Dia lebih dekat daripada urat leher hambanya. Kedekatannya tidak bergantung pada keadaan kita, tetapi pada kasih sayangnya yang tak pernah berkurang. Di saat manusia lain tak mampu menolong, Allah hadir sebagai tempat bersandar. Di saat dunia terasa menekan, Allah memberi ruang untuk bernafas melalui ketenangan hati. Maka ketika merasa paling sendiri, jangan anggap itu sebagai tanda ditinggalkan. Bisa jadi itu adalah momen paling intim antara seorang hamba dan Robnya. Saat Allah sedang mendekap hati yang lelah dan berkata dengan caranya sendiri, "Aku ada." Sabar sering disalahartikan sebagai diam tanpa perlawanan. Tawakal kerap dipahami sebagai menyerah pada keadaan. Padahal dalam Islam, keduanya bukan sikap pasif, melainkan kekuatan yang terus bergerak meski hati lelah. Sabar adalah tetap melangkah walau jalan terasa berat. Ia bukan menahan tangis, melainkan menahan diri dari putus asa. Sabar berarti terus berusaha, meski hasil belum terlihat, dan tetap berdoa meski jawaban belum datang. Sedangkan tawakal adalah keyakinan penuh bahwa setiap usaha tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Tawakal bukan berhenti berjuang, tetapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepadanya, setelah segala ikhtiar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam sabar, hati belajar bertahan. Dalam tawakal, hati belajar percaya. Keduanya saling melengkapi. Usaha tanpa tawakal melelahkan, tawakal tanpa usaha melemahkan. Allah tidak meminta hambanya untuk selalu berhasil, tetapi Dia mencintai hamba yang tetap berusaha tanpa kehilangan harapan. Meski langkahnya tertatih, selama arah hatinya menuju Allah, setiap perjuangan bernilai ibadah. Maka ketika lelah datang, jangan berhenti bergerak dan jangan berhenti berharap. Teruskan usaha, panjatkan doa, dan yakini bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu di balik kesabaran yang kita rawat hari demi hari. Banyak orang menunggu pertolongan Allah dalam bentuk perubahan keadaan. Masalah hilang, jalan terbuka, atau beban terangkat seketika. Namun seringkali, pertolongan Allah datang dengan cara yang lebih halus, menenangkan hati terlebih dahulu. Allah tahu bahwa hati yang gelisah sulit bertahan. Hati yang penuh resah mudah goyah dan kehilangan arah. Karena itu,
Sebelum keadaan diubah, Allah lebih dulu menguatkan batin seorang hamba. Ketenangan ini mungkin hadir tanpa disadari. Dada terasa lebih lapang, pikiran menjadi jernih, dan hati mulai mampu menerima kenyataan tanpa amarah dan keputusasaan. Masalah mungkin masih ada, ujian belum sepenuhnya selesai. Namun dengan hati yang tenang, seorang hamba tidak lagi tenggelam di dalamnya. Ia mampu berdiri, berpikir, dan melangkah tanpa dikuasai rasa takut yang berlebihan. Inilah bentuk kasih sayang Allah yang paling lembut. Dia tidak selalu mengubah dunia di sekitar kita, tetapi Dia mengubah cara kita memandang dunia itu. Dan dari perubahan cara pandang inilah, kekuatan baru lahir dalam diri. Hati yang tenang mampu berdoa dengan lebih ikhlas, mampu berusaha dengan lebih jernih, dan mampu menerima takdir dengan lapang. Karena sesungguhnya, ketenangan hati bukanlah akhir dari pertolongan, melainkan awal dari kemampuan seorang hamba untuk menghadapi ujian dengan iman yang lebih kuat. Menerima takdir bukan berarti menyerah pada keadaan. Ikhlas bukan berarti berhenti berjuang. Dalam Islam, menerima takdir adalah menenangkan hati, sementara usaha adalah bentuk ketaatan yang terus dijaga. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita ubah, sekeras apapun kita mencoba. Di titik inilah, Allah mengajarkan keikhlasan, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk membebaskan hati dari beban yang tak perlu. Ikhlas mengajarkan kita untuk berhenti melawan takdir, namun bukan berhenti melangkah. Hati belajar berkata, "Aku terima apa yang Engkau tetapkan, dan aku percaya Engkau Maha Mengetahui yang terbaik." Setiap ujian membawa hikmah, meski tidak selalu tampak di awal perjalanan. Ada ujian yang mendewasakan, ada yang membersihkan hati, dan ada pula yang mengarahkan kita ke jalan yang tak pernah kita rencanakan, namun justru paling kita butuhkan. Allah melihat sesuatu yang tidak mampu kita lihat. Dia mengetahui akibat dari setiap pilihan dan memahami masa depan yang masih tersembunyi bagi manusia. Apa yang terasa berat hari ini bisa jadi adalah perlindungan Allah dari keburukan yang lebih besar. Maka, teruslah berusaha, meski sambil menerima kenyataan. Teruslah berdoa, meski hati belajar ikhlas. Karena keyakinan kepada Allah adalah percaya bahwa setiap takdirnya selalu mengandung kasih sayang, meski datang melalui jalan yang tidak kita duga. Bangkit tidak selalu ditandai dengan hilangnya masalah. Seringkali ujian masih ada, keadaan belum sepenuhnya berubah. Namun, hati tidak lagi rapuh seperti sebelumnya. Inilah fase di mana iman mulai tumbuh dewasa. Hati menjadi lebih kuat, bukan karena beban berkurang, melainkan karena cara memandang hidup telah berubah. Seorang hamba yang bangkit dengan iman tidak lagi bertanya mengapa ini terjadi padaku, melainkan mulai bertanya apa yang Allah ingin ajarkan. Dari pertanyaan inilah ketenangan dan kebijaksanaan lahir. Masalah tidak lagi dianggap sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Kegagalan tidak lagi mematahkan, melainkan menguatkan. Dan luka tidak lagi menjadi alasan untuk menyerah, tetapi pengingat bahwa Allah selalu menyertai setiap langkah. Di fase ini, hati belajar bersyukur di tengah kekurangan, bersabar di tengah ketidakpastian, dan bertawakal di tengah keterbatasan. Bukan karena segalanya sudah mudah, tetapi karena iman telah menemukan pijakannya. Bangkit yang sesungguhnya adalah ketika seseorang tetap berjalan dengan tenang, meski jalan masih terjal. Ketika keyakinan kepada Allah lebih kuat daripada rasa takut terhadap masa depan. Dan inilah buah dari didikan Allah, iman yang tidak mudah goyah, hati yang lapang, dan jiwa yang siap melangkah, apapun yang akan dihadapi selanjutnya. Di akhir perjalanan ini, satu kebenaran menjadi semakin jelas. Ketika hidup terasa berat, Allah tidak sedang menjatuhkan, Dia sedang mendidik. Allah tidak pernah menzalimi hambanya.
Setiap ujian yang datang bukan tanpa tujuan. Ada hati yang sedang dibersihkan, ada iman yang sedang dikuatkan, dan ada derajat yang sedang diangkat perlahan, meski jalannya terasa menyakitkan. Beratnya hidup bukan tanda kebencian Allah, melainkan tanda perhatiannya. Karena Allah hanya mendidik hamba yang ingin Dia dekatkan. Dia hanya menguji hati yang ingin Dia kuatkan, agar mampu berjalan dengan iman yang lebih kokoh. Jika hari ini langkah terasa tertatih, jika doa terasa berat diucapkan, dan jika hati hampir menyerah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah pergi. Dia sedang membentuk, bukan menghancurkan. Suatu hari nanti, saat menoleh ke belakang, kita akan memahami mengapa ujian itu harus terjadi, mengapa doa ditunda, mengapa jalan terasa panjang. Karena semua itu adalah proses untuk menjadikan kita hamba yang lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepadanya. Maka, tetaplah bertahan, tetaplah berharap, dan tetaplah percaya. Karena ketika hidup terasa berat, Allah sedang mendidik, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat derajat dan menuntun hati kita pulang kepadanya.